Enrico Piaggio. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat Vespa. Selamat menonton. Jangan di-skip ya guys agar tidak gagal paham. Sejarah singkat Vespa yang kini semakin digandrungi semua kalangan. Dikutip dari situs Piaggio, kejayaan Vespa dimulai saat Rinaldo Piaggio mengambil alih bisnis ayahnya menjadi perusahaan pembuat alat transportasi di Sestri Ponente, Genova, Italia pada 1884. Piaggio berharap perusahaannya Piaggio & Co bisa membuat kendaraan udara, darat, dan bisa dipakai di sudut negara. Akhirnya, ia memutuskan untuk memperluas ke sektor kereta api, membangun dan memperbaiki gerbong. Hal ini membuatnya membentuk tim insinyur dan teknisi perbaikan yang luar biasa. Peristiwa Perang Dunia I membuat Piaggio melirik sektor penerbangan. Pada awal abad ke-20, Piaggio sibuk memasok furnitur untuk kapal mewah Italia dan asing. Tetapi Rinaldo merasa bahwa sektor ini menawarkan kesempatan terbatas untuk pertumbuhan. Pada awal tahun 1915, Piaggio mulai memperbaiki dan membangun pesawat amfibi. Kemudian mengakuisisi perusahaan penerbangan yang berbasis di Pisa, Italia pada tahun 1917. Piaggio lalu bertemu dengan seorang desainer dan insinyur aeronautika Giovanni Pecna. Dari kerjasama itu muncul pesawat tempur monoplane P2, Piaggio 2, dan evolusi P7 berikutnya. Pesawat amfibi balap Piaggio dan P108 bermesin 4, yang akan menjadi pesawat besar buatan Italia. Terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, Enrico Piaggio membuat Vespa pada tahun 1944 dan mendekati akhir Perang Dunia Kedua. Perusahaan Piaggio diteruskan oleh anak Rinaldo, yakni Enrico Piaggio. Dari sisa-sisa onderdil pesawat tempur, pabrik buatan ayahnya itu, lalu ia menemukan ide membuat kendaraan skuter, yang sekarang disebut Vespa. Upaya pertama adalah skuter yang dirancang oleh Renzo Spolti dengan kerangka penahan beban MP Moto Piaggio. Dalam iterasi MP1 dan MP5-nya, dijuluki Paperino, tidak yakin, Enrico meminta Corradino de Ascanio untuk melihat kembali desainnya. Enrico melihat bentuk bodinya yang khas, mendengarkan dengungan mesin, dan langsung berkomentar bahwa itu mengingatkannya pada Una Vespa, seekor tawon. Vespa langsung populer. Prototipenya menampilkan roda kecil, kursi besar yang empuk, mesin yang benar-benar tertutup, dan pelindung tinggi di bagian depan, melindungi pakaian pengendara dari debu dan lumpur. Vespa langsung populer pada tahun pertama produksinya. Pada tahun 1946, Piaggio memproduksi hanya di bawah 2.500 mesin. Pada Juni tahun 1956, 1 juta Vespa telah diluncurkan dari jalur produksi. Masa tahun 1950-an merupakan era yang paling bersejarah bagi Vespa karena di era inilah Vespa lahir dan berkembang di Indonesia. Kehadiran Vespa keluaran era ini masih menjadi primadona sampai saat ini. Berikut rangkuman sepak terjang Vespa di Indonesia, berdasarkan dari masa ke masa. Masa tahun 1960-an, setelah dekade pertama sejak kelahirannya, Vespa semakin diterima dan populer. Di masa ini, Vespa disorot karena dipilih untuk menjadi simbol penghormatan terhadap kontingen Garuda Tentara Nasional Indonesia. Perbedaan lainnya, pasa buku pemilik kendaraan bermotor, tertulis Ex Brigade Garuda. Ini menjadi bukti fisik dari keaslian Vespa Kongo yang sulit untuk direkayasa. Ciri khas di Vespa Kongo yang tidak dimiliki Vespa pada umumnya yaitu terdapat lambang Garuda di bodi depan sebelah kiri. Pemerintah Indonesia memberikan Vespa atas jasa kontingen Garuda sebagai pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Kongo. Masa 1970-an, kejayaan Vespa di tanah air terus berlanjut melalui model-model klasik dan ikonik. Mulai Vespa Sprint 150 cm3, Vespa Super 150 cm3, dan Vespa Special 90 cm3. Sampai kini, Vespa model klasik dan ikonik tersebut masih diburu di mata para pecinta. Masa 1980-an, Indonesia siap untuk menarik perhatian pecinta Vespa dengan line-up big engine.
Vespa Spartan 200 cm3 dan Vespa Excel 200 cm3 yang merupakan dua model big engine pertama yang dipasarkan di Indonesia. Ekspor perdana Vespa Pediana Vespa Indonesia pada tanggal 5 September tahun 1988. 1990-an, Vespa Corsa yang dilengkapi starter elektrik dan transmisi metik hadir pertama kali di Indonesia. Vespa Corsa sendiri memulai peralihan Vespa klasik menuju Vespa modern sehingga menjadikan Vespa Corsa sebagai pelopor motor metik di tanah air. Itulah sejarah singkat Vespa yang jadi gaya hidup masa kini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan yang belum subscribe, buruan klik tombol merah dan bunyikan loncengnya. Dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Salam sejuta saudara, ada Vespa ada cerita.